channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Nurhadi Asrori. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gara-gara hutang 5.000 hampir mati dicekik buto untuk dijadikan tumbal pesugihan. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Marto, 20 tahun, dan ibunya Karimah 51 tahun, di desa kecil yang ada di kota Pemalang. Pada suatu siang, Karimah pergi ke tempat resmil atau tempat penggilingan padi untuk membeli beras. Resmil ini milik salah satu orang terkaya di desaku. Penduduk di sini sudah tahu betul kalau sang pemilik resmil melakukan nyupang atau pesugihan. Bahkan orang-orang yang bekerja di tempat ini pernah melihat penampakan buto yang menjadi rewangannya. Karimah tahu akan hal ini, namun tetap saja membeli beras di sini karena harganya yang lebih murah dibandingkan di toko kelontong. Kalau di toko kelontong harganya per kilo 5.500, sedangkan di sini harganya 5.000. Karimah membeli beras 5 kg dengan uang 20.000, padahal seharusnya ia membayar sejumlah 25.000. Karena uangnya kurang 5.000, akhirnya dia memutuskan untuk hutang saja ke pelayannya. "Mas, kurangnya utang dulu ya, nanti kapan-kapan saya kembalikan." "Ya, tidak apa-apa bu." Setelah dilayani, beras tersebut kemudian dimasukkan dalam kantong kresek dan ditaruh di sepedanya. Ia pun segera mengayuh sepedanya untuk menuju ke rumah. Setibanya di rumah, Karimah langsung menaruh berasnya di dapur dan duduk di ruang tamu untuk menonton televisi. Sewaktu sedang menonton televisi, ia mendengar ada suara aneh seperti orang yang sedang mengigau dari dalam kamar. Karimah tak curiga, ia hanya berpikir kalau anaknya Marto sedang tidur siang dan mengigau pada umumnya. 1 menit, 2 menit, 5 menit, Karimah mulai curiga. "Kok ini bocah ngigo terus ya? Mimpi apaan nih anak ya?" kata Karimah. Akhirnya dia menuju kamar anaknya dan membuka pintu kamarnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa Marto sedang tidak tidur, melainkan ia sedang terlentang sambil memegangi lehernya. Marto mencekik lehernya sendiri, seolah-olah ada seorang yang sedang mencekiknya dan ia berusaha melepaskan cekikannya tersebut. Karimah panik dan segera meminta bantuan para tetangganya. Kemudian setelah para tetangga berdatangan dan berusaha membacakan doa untuk Marto, namun usaha mereka tak berhasil. Marto tetap seperti tercekik dengan mata melotot. Akhirnya salah seorang tetangga mengundang orang pintar di desaku. Setibanya di rumah, orang pintar tersebut langsung melihat kondisi Marto dan menemui Karimah. "Gimana mbah? Apa yang sebenarnya terjadi?" "Sebenarnya Marto sedang dicekik buto." "Ya Allah mbah, lalu gimana sekarang?" "Kamu tadi kemana saja? Apa yang kamu lakukan?"
Lalu Karimah bercerita kalau ia baru saja pergi membeli beras di Resmil. Ketika membayar ternyata uangnya kurang 5.000 dan akhirnya dia berhutang. Setelah mendengar cerita Karimah, orang pintar tersebut kemudian menyuruhnya untuk segera melunasi hutangnya tersebut. Seketika itu juga Karimah langsung pergi secepatnya ke Resmil untuk melunasi kekurangannya. Loh, katanya kapan-kapan Bu lunasinya? Gila, hutang 5.000 saja anakku mau dijadikan tumbal. Sang pelayan pun hanya terdiam dan bingung tidak tahu maksudnya. Setelah melunasi hutangnya, ia segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia melihat Marto sedang duduk di kursi sambil dikerumuni orang-orang. Marto tampak kelelahan penuh keringat seperti orang yang habis berkelahi. Beberapa kemudian Marto bisa bernafas lega dan kembali pulih. Toh, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya tetangga. Aku habis dicekik buta besar dengan mata lebar dan mengerikan, jawab Marto. Marto menceritakan sewaktu ia tidur siang, tiba-tiba saja badannya berat lalu ia berusaha bangun. Namun ia tidak bisa karena ada sosok buta besar duduk di atas tubuhnya. Buta tersebut berusaha mencekiknya. Dengan sekuat tenaga Marto berusaha melepaskan cekikannya tersebut, namun sangat sulit. Tetapi kita para tetangganya melihat justru Marto yang mencekik lehernya sendiri. Karena mata kita tidak bisa melihat hal-hal gaib. Akhirnya ini menjadi pelajaran bagi kami supaya tidak mencoba berhutang lagi pada orang yang nyupang atau pemuja setan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul gara-gara hutang 5.000 hampir mati dicekik buta untuk dijadikan tumbal pesugihan. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi hidup ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti yang dialami Karimah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.